Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita hidup pada zaman yang serba cepat. Makanan yang baru muncul pagi ini sore harinya sudah viral. Kosmetik yang dipakai oleh seorang influencer besok langsung habis di pasaran. Tempat makan cukup ramai dibicarakan di media sosial. Lalu kita pun ikut mengantri, mengambil foto, mengunggahnya, dan merasa harus menjadi bagian dari tren itu. Mengikuti perkembangan zaman tidaklah salah. Memakan makanan yang lezat, memakai pakaian yang bagus, merawat diri, dan mencoba produk yang baru juga tidak dilarang dalam Islam. Namun, ada satu pertanyaan penting yang sering terlupakan. Apakah yang kita konsumsi, pakai dan gunakan sudah halal dan baik? Karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Yang artinya, wahai manusia, makanlah kalian dari apa yang di bumi yang halal lagi baik. Ayat ini mengajarkan dua ukuran sekaligus, yaitu halal dan tayyib. Halal berarti dibolehkan oleh syariat, sedangkan tayyib berarti baik, bersih, aman, dan berkualitas. Karena itu, gaya hidup halal bukan hanya sekadar menghindari daging babi atau minuman keras. Gaya hidup halal berkaitan juga dengan bahan makanan, proses pengolahan, cara mendapatkan barang, kebersihan, keamanan produk, dan kejujuran penjual. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 1015. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ayat hadis ini mengingatkan kita bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita seharusnya berasal dari sumber yang halal dan baik pula. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah tren makanan viral, produk skincare, style berpakaian, dan belanja melalui live shopping, saya mengajak kita untuk mengingat 3 langkah sederhana, yaitu cek, kendalikan, dan pilih. Yang pertama, cek sebelum membeli. Ketika kita melihat makanan viral, jangan hanya bertanya enak atau tidak, tetapi tanyakan juga bahan-bahannya apa, siapa produsennya, dan bagaimana proses pengolahannya. Begitu juga dengan produk kosmetik dan perawatan diri. Jangan hanya percaya karena seorang influencer mengatakan produk itu baik. Kulit setiap orang berbeda, dan tidak semua produk yang viral itu cocok atau aman. Oleh karena itu, hadirin, sebagai konsumen muslim, kita perlu teliti, tidak mudah tergoda, dan tidak malu untuk bertanya. Dan yang kedua, pilih yang jelas dan terpercaya. Ketika tersedia 2 produk dengan manfaat yang hampir sama, pilihlah produk yang informasinya jelas, produsennya dapat dipercaya, dan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan. Memilih produk yang halal bukan berarti kita mencurigai semua barang, akan tetapi kita hanya sedang menjaga diri dari sesuatu yang meragukan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sangat sederhana. Kita dapat memilih makanan dari penjual yang menjaga kebersihannya, memilih produk lokal yang memiliki keterangan bahan yang jelas, dan mendukung pelaku usaha yang jujur. Ketika kita memilih produk yang halal dan berkualitas, kita bukan hanya sedang menjaga diri, tetapi juga membantu usaha masyarakat berkembang. Dan yang ketiga, kendalikan keinginan. Inilah bagian yang sering paling sulit. Barangnya halal akan tetapi belum tentu kita membutuhkannya. Makanannya halal akan tetapi jikalau dibeli terlampau banyak, lalu dibuang, itu menjadi pemborosan. Pakaiannya halal akan tetapi jika setiap tren harus diikuti, keuangan keluarga dapat terganggu. Oleh karena itu hadirin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an,
Surah Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Yang artinya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Olehnya, sebelum membeli, tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya membelinya karena manfaat atau hanya karena takut akan tertinggal? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, fenomena hari ini sering disebut dengan FOMO, yaitu rasa takut akan ketertinggalan. Orang lain membeli, kita juga ikut membeli. Orang lain mengunggah makanan, kita merasa harus mencoba. Dan orang lain memakai produk tertentu, kita takut dianggap tidak mengikuti zaman. Padahal seorang muslim tidak hanya hidup untuk mengikuti penilaian manusia, akan tetapi seorang muslim hidup dengan pedomannya. Olehnya, mari kita mulai dari hal sederhana. Saat membeli makanan, periksa kehalalannya. Saat memilih produk, perhatikan keamanannya. Dan saat tergoda oleh tren, pertimbangkan manfaatnya. Dan saat kita memiliki pilihan, pilihlah produk lokal yang bersih, baik, dan berkualitas. Viral boleh, halal harus. Modern boleh, tetapi pedoman jangan sampai dilepas. Semoga makanan yang kita konsumsi menjadi kekuatan dalam beribadah. Setiap barang yang kita gunakan membawa manfaat, dan setiap pilihan yang kita buat mendatangkan keberkahan. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.